Sudah pasti di video kali ini kalian merinding. Inilah kisah seorang pemandi jenazah. Pulang saya malam, kemudian saya cuci badan, mandi gitu. Nggak ada yang aneh. Sorenya saya pulang kerja, pas menjelang maghrib ada sosok lewat di belakang saya. Sosoknya sih yang saya perhatiin gitu ya, sosok menyerupai ibu-ibu bawa bayi. Perkiraan jam 2-an lah. Kalau tidur itu kan goyang lah gitu, istilahnya ngulet gitu. Itu saya ngikut gitu. Itu sosok bayi. Halo Sobun alias Sobat Buntu, balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nah, saya mau tanya nih, biasanya kalian nonton video-videonya Jalan Buntu ini jam berapa? Coba kalian komen di bawah. Dan di video kali ini, saya sudah kedatangan seorang narasumber yang punya cerita menarik. Dia akan bercerita tentang pengalamannya pada saat memandikan jenazah. Dan langsung aja kita kenalan. Abang, Siap. kenalan dulu, namanya siapa? Saya Amil. Oh, Bang Amil. Bang Amil, datang dari mana nih barusan? Saya dari Bintaro 9, Kelurahan Pondok Pucung, Kampung Hutan. Habis dari undangan ya? Saya habis pulang kerja. Oh, soalnya rapi ya. Alhamdulillah, saya masih selalu rapi. Bang Amil, kita pesan minum dulu ya. Siap. Mbak, nah Bang, ini ada menu sajian Jalan Buntu. Silahkan mau minum apa? Saya pesan minuman karena kondisinya dingin, cuacanya juga dingin. Teh susuk janda kembang. Tawar, Neng. Tawar. Gak usah manis, karena manisnya cukup kamu aja. Saya air putih aja ya. Senang tuh udah dipuji-puji tuh. Alhamdulillah. Bang Amil. Siap. Mau tanya nih, tadi saya udah denger dari produser kita nih. Sebetulnya udah berapa lama sih berprofesi sebagai pemandi jenazah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Profesi saya dari tahun 2009 sampai saat ini 2025. Udah lama juga ya. Alhamdulillah. Punya pengalaman paling mengerikan nggak selama menjadi seorang pemandi jenazah? Pernah saya menangani pemusatan jenazah seorang ibu dan bayinya. Dan pasca saya memusarakan jenazah itu, ada pengalaman yang istimewa yang sampai saat ini menjadi hikmah dan pengalaman menarik untuk saya. Sosok itu selalu hadir di rumah saya. Oh, serius? Ya. Oke, tahan dulu. Pokoknya kita lanjut setelah ini ya. Nah, Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran dengan kelanjutannya, gimana Pak Amil ini diganggu selama di rumahnya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah ini Bang Amil, sesuai dengan pesanan, teh tawar, yang bawaannya yang manis. Alhamdulillah. Silahkan dicobain dulu. Ya, terima kasih. Gimana? Biar manis. Tehnya tawar, manisnya di situ. Siap. Sempurna ya? Sempurna. Kalau kita pengen ngerasain tehnya sepet, berubah karakter rasanya, tinggal alin aja. Gitu. Kayaknya jadi ini varian ya. rasa. Varian rasa. Laki-laki sejati tuh bahasanya tuh menyentuh banget. Alhamdulillah. Pak Amil, kita lanjut nih dengan ceritanya yang tadi nih, penasaran banget. Awal mula ceritanya tuh, gangguan-gangguannya tuh berawal dari mana sih Bang? Ya. Alhamdulillah Ramadan kemarin itu saya bisa membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Itu kematian. Jadi pertengahan Ramadan kemarin saya didatangi tamu pengamanan
lingkungan atau satpam itu datang ke rumah perkiraan jam 4 lewat lah. Pak Amil ada waktu nggak, bisa nggak mandiin jenazah di lingkungan perumahan yang dekat dari kampung saya? Saya bilang, alhamdulillah insya Allah saya bisa. Saya langsung ke sana, saya ke sana. Saya kaget pada saat masuk ke rumahnya, ternyata jenazah itu ada di dalam peti. Terus kondisi jenazahnya juga pakai jas, pakai dasi, pakai sarung tangan rapih. Layaknya jenazah-jenazah yang dimandikan layaknya non-muslim. Lalu saya tanya sama pihak keluarganya, sebetulnya jenazah ini agamanya apa? Dia jawab, itulah Pak Ustadz, katanya. Saya mau konsultasi. Dulunya nih dari lahir, anak saya ini non-muslim. Saya tidak menyebutkan agamanya, non-muslim. Pada saat kematian, hari ini waktu itu tepatnya jam 10 pagi. Kalau tidak salah harinya hari Minggu, datanglah notaris bahwasanya anak saya ini telah dimuslimkan. Yang menjadi saksi pada saat itu hanya notaris dan disertai dengan sertifikat atau piagam yang memperkuat dia bahwa agama dia adalah Islam. Maka saya katakan bahwa jenazah ini adalah muslim. Apapun konsekuensinya, jenazah ini harus dimandikan secara Islami. Maka langsung saya tangani jenazah tersebut. Jadi jasnya harus saya gunting karena memang kondisi udah kaku lebih dari 3 jam. Pakaiannya saya gunting semuanya sampai selesai semua dan harus dimandikan secara Islami. Sebagaimana mestinya pemandikan jenazah layaknya muslim, kemudian dikafani, disolatkan. Pada saat itu kondisinya memang kita lagi puasa. Pas ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, itu pas banget azan kumandang gitu. Dan akhirnya jenazah itu dihentikan sebentar. Pada saat diletakkan di dalam landakan, lubang landakan, kita buka puasa dulu. Dan pengalaman saya dari tahun 2009 sampai saat ini tahun 2025 belum pernah itu menangani jenazah pas kumandang azan maghrib. Itu jenazah ada di lubang. Mudah-mudahan mu'alaf ini husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan husnul khotimah dan meninggalnya bagus di bulan Ramadan. Tidak ada yang istimewa pada saat, atau yang tidak ada yang istimewa dan tidak ada hal yang aneh setelah pemakaman. Dan alhamdulillah selesai sebelum sholat isya, saya pun masih ada waktu untuk bergegas untuk sholat isya berjamaah di masjid, sholat tarawih, sampai akhirnya saya bisa menemani pelayanan ibadah zakat untuk masyarakat sekitar. Saya standby di musola, perkiraan sampai jam 22 lewat. Anak tuh telepon ke saya dalam suasana yang panik dan itu nggak biasanya anak tuh telepon. Ayah pulang ya, pulang. Kenapa sih nak? Pokoknya ayah pulang, cepat, aku takut gitu. Saya langsung panik karena anak saya belum pernah. Bahkan saya tinggal seharian, maksud semalaman gitu kan ada kegiatan. Dan anak saya tinggal sendiri. Udah saya langsung gergas pulang sampai rumah. Ternyata barang-barang yang ada di dapur yang sifatnya nempel atau berada di paku gitu, itu pada jatuh. Bahkan seperti gelas yang gantung di rak piring juga jatuh gitu. Saya jadi aneh, kok bisa gini? Karena saya nggak berpikir yang aneh-aneh. Mungkin tadi saya mandi jenazah, saya nggak berpikir yang ke situ. Dan pengalaman itu belum pernah yang saya alamin. Kok bisa gitu benda-benda kuat nempel, gantung? Saya pikir apa mungkin angin juga nggak, tikus juga nggak. Ya udah, saya masuk ke dalam rumah, saya kembaliin ke tempatnya semula gitu. Akhirnya saya nemenin anak. Sambil nunggu ngantuk, sambil saya mungkin rebah-rebahan gitu ya, sambil nunggu ngantuk, jam 1 lewat lah, benda-benda yang tadi saya kembalikan ke tempatnya gitu, itu jatuh lagi. Dan benda-bendanya sama, yang semula jatuh, itu jatuh lagi. Ada tambahan gitu pada saat saya rapiin gitu, saya kembaliin ke tempatnya. Itu ada selang yang panjangnya mungkin 1 meter, menggantung di mesin cuci.
itu bergoyang gitu. Sambil ngetuk mesin cuci, tuk 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 tuk. Dan saya lihat karena ada suaranya kan, ngetuk gitu. Jadi kan kalau selang diletakkan di mesin cuci kan gantung gitu tuh. Jadi ini seolah-olah nih goyang diri gitu, kayak ada orang yang narik, mukul-mukul mesin cuci. Kadang kalau mood saya lagi enak, saya tuh kayak gitu nggak takut. Buat saya itu hiburan. Iya, kalau mood saya lagi enak. Akhirnya sambil duduk santai, kondisi perasaan takut ada, tapi nggak terlalu gitu. Sambil saya introspeksi kira-kira gini, ini kenapa ya gitu. Saya baru berpikir gitu. Oh, tadi sore saya mandi jenazah. Dan entah kenapa gitu ya, secara umum kalau saya mandi jenazah setelah maghrib, kalau saya sadari ada aja hal yang istimewa yang akhirnya menjadi pengalaman menarik buat saya. Salah satunya kayak tadi. Tapi kadang saya lupa, ini kenapa? Oh, pas saya sadari, oh tadi habis mandi jenazah. Kenapa selang itu bergoyang? Kenapa benda-benda itu jatuh? Atau mungkin ada makhluknya? Saya pikir juga enggak. Cuma menurut saya itu ada kode alam untuk saya gitu. Mungkin si almarhum butuh doa-doa terbaik dari saya, bahwa tadi saya telah memandikan dia, dan ini ada kode alam yang memang secara nalar logika itu nggak bisa diterima. Saya sadar, oh, kode alam untuk mendoakan almarhum. Saya kembalinya ke situ. Akhirnya tidurlah saya. Perkiraan jam 4 kurang 10 menit mungkin. Masih cerita yang sama itu. Saya dibangunin sama anak saya nangis. Nggak biasanya anak saya SD usianya. Oke. Dia nangis, teriak, sambil nangis tuh nangis. Aku kok tidur di sini ya gitu. Aku kok tidur di sini ya gitu. Saya panik. Loh, kok anak saya nggak ada? Anak saya tuh tidur di area dapur. Ya memang dapur itu ada karpet bentuknya L gitu. Saya pikir, kok bisa ya gitu. Bisa tuh maksudnya, kok anak saya bisa pindah ke sana? Apa mungkin saya pikir anak saya ada yang bawa gitu. Atau mungkin karena emang dia mungkin nggak sadar pengen pipis, dia tidur situ. Tapi menurut saya ada hal yang istimewa tentang kode alam, perihal dan kegaiban. Kalau bahasa ya kekiniannya mungkin dipindahin sama makhluk halus. Oke. Tapi saya selalu berpikir hal yang positif berkaitan itu, bahwa itu adalah kode alam, bahwa kegaiban ada, bahwasanya engkau telah melakukan apa tadi sebelumnya, dan lagi-lagi saya berhusnuzon. Yuk doain gitu. Perasaan takut ada, tetap secara manusianya saya ada. Tapi husnuzon saya, ketika ada kode alam seperti itu, saya kembali, oh tadi saya bisa melakukan sesuatu, maka saya bacain doa Fatihah. Itu pengalaman Ramadan kemarin, baru kemarin. Di bulan Ramadan kemarin masih sama, saya punya pengalaman yang istimewa menurut saya gitu, dan ini merupakan kode alam juga. Saya mandikan jenazah itu kebetulan malam gitu. Saya ditelepon sore perkiraan jam 5. Akhirnya saya sampaikan bahwa tanggung gitu, bahwa nanti jam 6 itu maghrib buka puasa. Enaknya sih mandi jenazah nanti aja bang, habis buka puasa kali ya. Ya udah, akhirnya berangkat saya habis buka puasa 6:30. Perkiraan saya mandi jenazah itu setelah taraweh 8:30. Maksud saya itu jenazah itu kan harus dipercepat gitu, dan kondisi udah malam. Ternyata harus nunggu istrinya yang dia pulang kampung harus kembali ke Jakarta. Mau nggak mau jadi mandinya nunggu istrinya jam 9:30 lah. Selesai memandikan jenazah, mengafani, mensolatkan, perkiraan 10:30 saya itu udah dari rumah. Pulang, dan suasana rumah saya itu memang sepi gitu. Saya tinggal di rumah sendiri. Anak belum pulang pesantren.
sambil nunggu ngantuk biasanya saya tuh sambil minum kopi gitu, sambil baca-baca buku lah gitu. Perkiraan jam 1 lewat, yang ada di benak saya tuh Linmas atau PRW. Biasanya kalau yang ngetuk pintu di jam-jam 1, jam 2 itu antara PRT, PRW sama Linmas gitu. Dan tempo ketukannya itu sama banget kayak orang gitu. 3 kali, cepet, tok 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 gitu. Dan saya posisinya kan ada di dapur. Spontan aja langsung ke depan, saya buka nggak ada. Dan saya tutup, perkiraan lebih dari 1 jam dari samping rumah saya. Jadi temponya sama 3 kali bunyi kalau tembok itu kan dum-dum gitu ya. Sama dipukul lagi, diketok 3 kali juga gitu. Jadi hitungan berapa menit dari tembok sebelah kanan, tembok sebelah kiri. Sempat ada perasaan takut karena saya baru selesai buat mandi jenazah. Saya pikir-pikir kenapa ya gitu. Kok ada sesuatu. Akhirnya saya baru sadar gitu. Saya kan biasanya kalau mandiin jenazah tuh pakai apa namanya ya? Yang kayak orang kayak dokter operasi gitu. Pakai pakaiannya yang warna hijau gitu. Itu basah. Terus saya gantung di motor gitu. Oke. Mungkin saya berpikir apa ini gitu ya, sebab akibat. Jadi mungkin masih ada energinya, energi yang kebawa dari tadi mandi jenazah sampai akhirnya ada kode alam seperti itu. Dan biasanya saya kalau habis mandi jenazah tuh apik lah kira-kira. Jadi pakaian atau sarung yang saya pakai, yang saya kenakan, yang saya bawa, sampai pakaian mandi jenazah itu kan lembab tuh basah, itu langsung saya rendam. Malam hari itu kondisinya emang udah capek, terus dingin. Itu saya langsung aja, saya jemur gitu di motor biar kering. Terus cuci kaki, gak mandi. Biasanya saya mandi dulu. Terus saya juga gak ganti pakaian. Iya, karena kondisinya udah lemes gitu. Udah lemes, capek, ngantuk gitu. Basah juga. Saya sadar gitu, oh mungkin atribut-atribut mandi jenazah saya tadi saya gak rendam gitu. Dan itu menurut saya kode alam aja sih, yang akhirnya senantiasa kalau ada kode-kode alam seperti itu saya langsung kembali, oh tadi saya pernah melakukan aktivitas yang berkaitan tentang jenazah, mungkin dia titip salam ke saya, ya saya bacain surat Al-Fatihah. Dan pengalaman-pengalaman yang menarik itu ya, yang mungkin orang lain anggap itu mistis, untuk petugas mandi jenazah itu sebetulnya banyak, Bang. Oke. Iya. Menurut saya sih itu istimewa gitu. Dan menurut saya itu kode alam. Bukan hal yang menakutkan. Kayak di rumah saya tuh kayak air tuh dihidupin tengah malam loh, Bang. Dihidupin itu. Mungkin buat orang sih takut gitu. Bahkan bisa dijadiin konten gitu ya. Di TikTok atau media sosial lainnya gitu. Buat saya itu kode alam, Bang. Ada apa ini makhluk datang ke rumah? Sering yang kayak gitu. Dan kondisinya itu di jam 00 ke bawah ya, Bang. 00, jam 1 sampai ke bawah. Dan sering, bukan bulan Ramadan aja. Bulan-bulan biasa tuh biasa. Yang diketuk rumah saya tuh, tapi bukan dari pintu depan. Dari belakang misalkan gitu. Atau ada suatu benda yang jatuh di internet saya gitu. Atau ada suara misalkan telapak kaki. Itu seringnya kayak gitu. Dan yang paling dominan hadir ke rumah saya itu suasananya kalau malam Jumat atau pada saat menjelang maghrib, Bang. Maaf, menjelang sampai maghrib. Jadi hampir dominan itu yang hadir tuh kalau mau menjelang maghrib atau malam Jumat. Dan itu berupa wangian, Bang. Wanginya tuh wangi misik lah. Misik itu kan yang umumnya dipakai tuh orang-orang tua ya dipakai. Dan karakter wanginya sama begitu melulu. Bahkan H-1 Lebaran kemarin, berarti Ramadan akhir, wallahu alam gitu ya. Ada juga sosok yang tidak bisa dirasa sosoknya dengan batin gitu, atau mungkin dengan dimensi
atau rasa mungkin berinding gitu, itu hadir suasana rumah saya itu kira-kira itu mencekam dengan aroma wangi yang luar biasa, aroma misik. Dan itu sangat menyengat dan itu harum sekali. Dan bukan saya aja yang mencium aroma wangi itu. Bahkan misalkan pengakuan ponakan gitu. Sempat saya pancing, saya panggil ponakan masuk ke rumah, misalkan saya suruh ke warung gitu. Dan dia sampai bilang wangi banget om gitu. Itu Hamin 1 Lebaran kemarin. Dan itu temponya agak lama lah. Yang agak lama tuh kemarin aja. Itu mungkin sampai 1 jam ada. Kalau yang temporer cuman hitungan detik itu sering banget. Bukan hanya di rumah, bahkan di tempat-tempat tertentu baik malam atau siang juga sering. Dan itu sih ada cerita sebelum pengalaman tuh bang. Kenapa sering hadir wangian seperti itu? Itu ada kaitannya. Saya pernah punya pengalaman tinggal 6 bulan di suatu tempat gitu bang. Itu wangian itu yang bikin saya nyaman. Saya tinggal survive, bertahan hidup di suatu tempat itu yang luar biasa. Sampai pernah saya nanya sama orang-orang yang punya keistimewaan spiritual, kenapa ada sosok wangi aja gitu, sosok wangi, tidak menyerupai sosok zohir atau rasa. Kenapa wangian itu pada saat-saat tertentu hadir? 2 kali pernah saya tanya sama orang yang punya keistimewaan kebatinan itu, sama nggak bisa jawab. Oke. Rasanya nggak ada bang. Kalau rasa itu misalkan ada makhluk halus, karena dimensi manusia dan dimensi kegaiban itu menyatu gitu, berbenturan, kita kan ada rasa berinding atau mual atau pusing. Ini nggak ada. Wallahu a'lam. Bang Amil, tadi kan di awal cerita tentang sosok ibu dan anak ya. Itu awalnya gimana sih bang? Perkiraan tahun 2017 lah. Entah bulannya apa saya lupa, apalagi harinya. Saya pernah kedatangan tamu orang konsultasi itu ba'da sholat isya lah. Ibu-ibu sama bapak-bapak datang ke rumah. Dia konsultasi bahwa cucunya, bayi dari anak itu meninggal dunia pasca melahirkan. Oke. Konsultasinya enaknya dimakamin di mana? Saya ini kan pendatang nih, warga di wilayah tempat saya tinggal. Enak gak kalau bayi saya, cucu saya ini dimakamin di sini? Atau saya bawa kampung? Maka saran saya, Mas, udah makamin di sini aja. Baik gitu. Dan saya sih nggak ikut pemakamannya. Setelah 7 hari pasca kematian cucunya itu, si Mas yang datang ke rumah saya itu, dia datang lagi tuh. Kalau yang kedua kalinya datang, dia sendiri, nggak sama istrinya. Dia konsultasi lagi sama saya. Pak Amil, mohon maaf sebelumnya, sambil dengan kondisi yang kayaknya lemes, sedih gitu. Kalau 7 hari yang lalu cucu saya meninggal, sekarang anak saya Pak Amil meninggal. Minta doanya gitu. Oh ya Pak, bilang. Meninggalnya kapan? Tadi habis maghrib. Terus saya mau tanya gitu, kata si Mas tadi itu. Ini kan rencananya anak saya pengen dimakami nih di daerah kampung kelahirannya, di daerah Cilacap. Terus rencananya cucu saya yang meninggal 7 hari yang lalu ini pengen digali ulang. Kita rencananya mau bawa sama ibunya nih, dimakaminnya di daerah Cilacap. Kira-kira gimana ya hukumnya? Boleh nggak? Pada saat itu akhirnya saya sampaikan, kalau memang keluarganya mengizinkan, boleh-boleh aja. Tapi tetap karena di sini ada aturan pengurus makam, malam hari ini nanti kita datang aja Mas ke pengurus makaman. Kita minta izin bahwa jenazah yang sudah dimakamkan di pemakaman itu kita gali kembali, kita akan pindahkan dan akan dimakamkan di daerah tempat kelahirannya. Oh ya udah,
Akhirnya saya sama si Mas tadi, keluarga musibah itu, datanglah ke pengurus pemakaman. Akhirnya si pengurus pemakaman juga mengizinkan. Berangkatlah kita berempat menuju ke pemakaman. Kalau pemakaman di daerah saya itu kan pemakamannya tidak seperti pemakaman-pemakaman yang berada di Jakarta gitu, yang konsepnya taman gitu. Taman pemakaman umum atau khusus gitu. Jadi konsepnya taman. Kalau di tempat saya ada beberapa makam yang masih belum berkonsep taman gitu. Jadi masih pemakaman umum aja gitu, belum ada konsep taman. Jadi masih banyak pohon-pohon yang lebat gitu, masih banyak semak-semaknya gitu. Akhirnya dengan penerangan yang sederhana, menggunakan penerangan handphone, berangkat kita berempat. Dan kebetulan pengurus makamnya juga, ya mohon maaf, usianya udah lanjut gitu ya, di atas 65 tahun gitu. Diarahkanlah sama si pengurus makam. Tahu-tahu aja si pengurus makam nyuruh ke tukang gali, digali aja. Pada saat gali juga kita nggak merhatiin posisi patokannya apa makaman itu. Jadi karena si pengurus makam juga seolah kayak ini kita lihat pede gitu, bahwa ini adalah makamnya, langsung digali. Dan memang kalau lubang jenazah bayi itu kan nggak terdalam, cuma selutut. Jadi hitungan berapa menit itu selesai. Kita juga kondisinya udah malam, nggak terlalu memperhatikan. Gitu. Turunlah saya ke lubangnya. Jadi ini pengalaman buat saya dan buat sahabat-sahabat semua gitu. Kalau bayi yang usianya hitungan minggu itu luar biasa istimewanya. Dan kain kapannya masih utuh, berlendir. Banyak-banyak istighfar lah untuk kita, bahwasanya kita akan seperti itu. Baunya bagaimana? Istimewa. Ya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang beruntung, yang jenazah kita wangi, utuh gitu. Amin. Dan kita bawa jenazahnya, dimasukin ke box shelter gitu. Akhirnya dibawalah bayinya sama jenazah ibunya ke daerah Cilacap. Gak ada yang aneh dan selesai. Pulang saya malam, kemudian saya cuci badan, mandi gitu. Gak ada yang aneh. Sorenya saya pulang kerja, saya santai gitu. Pas menjelang maghrib, ada sosok lewat di belakang saya. Sosoknya sih yang saya perhatiin gitu ya, sosok menyerupai ibu-ibu bawa bayi. Entah bentuk makhluknya apa, mungkin bahasanya kuntilanak atau genderuwo atau apapun itu. Tapi saya meyakini gitu, karena memang posisinya ada di belakang saya meyakini sosoknya seperti menyerupai ibu-ibu yang sedang membawa bayi. Dan suasana waktu itu karena menjelang maghrib emang ada rasa saya berinding, takut, pala besar kayaknya. Sangat luar biasa itu rasanya. Saya meyakini kalau itu adalah makhluk gaib yang lewat. Akhirnya karena posisinya maghrib, saya langsung bergegas ke kamar mandi. Saya sih nggak ada yang aneh pada saat itu. Cuman ada yang menarik buat saya gitu. Itu ada di cucian pakaian saya itu, di atasnya itu ada bunga kamboja warnanya merah gitu. Saya itu kan maksudnya, saya pikir ini menarik dan bukan menarik itu. Saya husnudzonnya gini, apa mungkin saya lupa gitu habis dari pemakaman atau apa gitu. Karena kondisinya kemarin saya itu kan habis dari makam. Terus pakaian rendeman saya itu masih di situ. Tapi bunga kambojanya itu nggak layu, jadi kayak bunga kamboja yang jatuh dari pohon. Masih seger. Sholat maghrib, sholat isya, malam, nggak ada yang aneh. Cuma selintas pada saat saya mau tidur, itu perkiraan jam 10:30, jam 11 lah. Saya juga sama-sama ini suara bayi atau suara kucing yang itu ya, suara kucing ada. Tapi saya meyakini itu suara bayi lah, suara bayi, suaranya ya gitu. Dan temporer, bunyi, harus suara bayi
Terus tahu berhenti, ada lagi. Tapi saya meyakini gitu, ini ada apa ya? Saya berpikir ada yang aneh. Kemarin saya habis gali bayi, kepikiran gitu ada. Bangun pagi, aktivitas sebagaimana biasanya. Jam 2:30 lah anak saya telepon gitu. Sambil seolah-olah ekspresinya itu marah ke saya. Ya, aku mau tidur, itu siapa sih di kamar aku gitu. Saya paham, jangan-jangan ada yang aneh nih kaitannya kemarin. Saya bilang, udah kamu nak tidur di kamar ayah aja gitu. Saya mulai ada gejala aneh. Anak saya berpikir gitu, ada sosok ibu-ibu atau mungkin ponakan atau kakak saya, mungkin kurang sopan gitu, tidur di tempat anak saya yang biasanya memang dia pulang sekolah tidurnya di situ. Udah nak kamu tidur di kamar aja. Tidurlah dia. Pulang saya maghrib, saya bangun anak saya, sholat maghrib, itu belum ada yang aneh. Nah yang aneh itu pada saat perkiraan jam 2-an lah, perkiraan jam 2, saya pikir itu guling. Pas saya pikir guling, jadi pada saat saya kalau tidur itu kan goyang lah gitu, istilahnya ngulet gitu. Itu saya nyikut gitu, karena sikut saya itu sosok yang seolah emang kayak bayi. Entah saya berpikir ini saya mimpi atau enggak gitu ya. Tapi betul-betul itu bayi. Dan saksinya adalah Linmas. Saya sampai keluar rumah, kebetulan memang pos ronda gitu ya, itu nggak jauh dari rumah saya, kira 50 meter lah. Akhirnya Linmas sampai bilang, kenapa Bang Hamil gitu. Sini pulang yuk ke rumah gua gitu, minta temenin gitu. Kenapa? Ya pada saat Linmas ke rumah sih nggak ada sesuatu, nggak ada. Cuman akhirnya saya cerita, dan akhirnya Linmas nemenin saya sampai sholat subuh. Saya ceritain gitu. Tadi pada saat gue tidur gitu, saya cerita ke Linmas, itu tangan gue tuh nyonggel ada bayi. Betul-betul pas saya bangun itu ada bayi yang kondisi itu di bedong, diikat sama kain batik gitu, di bedong masanya. Karena ngobrol lah, akhirnya ada titik kesimpulan dari obrolan malam itu sama Linmas, seolah-olah gitu, mungkin lo ada kesalahan gitu lah kira-kira yang menyerempet atau kaitannya ke bayi gitulah. Akhirnya kepikiran, oh nih saya harus datang ke orang tuanya si bayi. Maaf, maksudnya kakeknya yang kemarin datang konsultasi ke saya. Akhirnya setelah sholat maghrib saya ke rumah si Mas tadi itu, anggap aja lah Mas itu namanya Mas Ahmad gitu. Terus kata istrinya belum pulang dagang, kebetulan memang bulan Basoh, belum pulang dagang, nanti 9:30 gitu. Udah 9:30 saya balik lagi, saya cerita tuh kejadian-kejadian yang istimewa gitu. Saya juga khawatir dia sensitif gitu ketika saya cerita gitu, seolah-olah masa sih anak gue meninggal terus jadi hantu gitu kan. Cuma gambaran-gambaran bahwa saya ada tamu yang istimewa yang mungkin harus kita doain gitu. Terus ada keinginan gitu, bisa nggak Mas temenin saya gitu, datang ke pengurus makam. Kayaknya ada sesuatu yang ganjil aja, ada ganjil gitu, saya pengen datang ke sana. Yaudah malam itu jam 10-an kita datang ke pengurus pemakaman. Dan sampai sana si pengurus makam itu, kedatangan kita tuh suasana yang kayaknya nggak nyaman. Dan raut wajahnya raut yang seolah-olah kita baca itu kayak bersalah gitu, takut banget. Akhirnya dia cerita gitu, intinya bahwa dia minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kakeknya si bayi, kepada saya gitu. Bahwasanya kemarin pada saat penggalian bayi yang ditunjukin sama pengurus makam itu bukan bayi anaknya. Itu si kakeknya luar biasa paniknya, shocknya, ya marah sih bisa ditahan. Akhirnya saya kaitin sama sosok hadir ke rumah saya itu mungkin ke situ, tapi kan nggak saya ceritain secara vulgar gitu, karena saya pikir
si pengurus makam juga orang dewasa, orang tua gitu, yang si mas kakeknya juga orang dewasa gitu. Jadi kayaknya nggak nyambung saya terlalu menceritakan terlalu vulgar. Hikmah aja yang saya ambil. Dia permohonan maaf kepada kakeknya bahwa bayi yang kemarin dipindahkan ke Cilacap itu bukan bayi dia. Dia minta maaf, segala risiko ditanggung sama dia. Akhirnya kakeknya itu telepon istrinya dan keluarga besarnya gitu. Ini bagaimana kondisinya, bahwa bayi yang kemarin dibawa ke Cilacap itu bukan bayi cucu kita. Maka akhirnya saran saya dalam memuliakan jenazah itu adalah dimakamin gitu ya, dan didoakanlah. Tapi tetap kita punya norma, punya adat dan adab. Akhirnya saran saya, Mas pengurus makam harus bertanggung jawab, harus mengeluarkan dana. Bayi yang di Cilacap yang 4 hari yang lalu dimakamin di sana harus digali kembali, harus dimakamin ke daerah sini. Dan bayi yang ada di sini harus dikembalikan. Bayi yang harusnya dimakami di Cilacap, maka harus dikembalikan ke sana. Yang akhirnya pengurus makam menyepakati dan bertanggung jawab terhadap kelalaiannya. Mudah-mudahan banyak hikmah untuk saya agar lebih hati-hati ke depannya. Dan hikmah untuk saya bahwa ada makhluk gaib yang datang ke rumah, untuk saya adalah kode alam. Bahwa kegaiban itu memang ada, dan hendaknya kode alam itu kita jadikan hikmah untuk mendoakan para leluhur. Kalau untuk saya begitu hikmahnya. Bang Amil, Ya. nih setelah si bayi itu ditukar, masih ada gangguan nggak setelah itu? Alhamdulillah setelah kejadian itu akhirnya kita bikin istilahnya ruatan tuh. Ruatan itu ya kayak syukuran mendoakan si almarhum lah. Untuk menyempurnakan ruhnya gitu kalau istilah bahasa kampungnya. Alhamdulillah akhirnya kejadian-kejadian yang istimewa yang saya rasakan itu alhamdulillah nggak ada. Bang Amil sendiri tuh kenapa sih mau jadi seorang pemandi jenazah ini? Kenapa? Saya juga bingung ya, padahal cita-cita saya waktu itu pengennya jadi menteri gitu. Amin. Nggak pas ya? Mudah-mudahan Menteri Agama selanjutnya ya. Ini pertanyaan ini nggak apa-apa, konyol. Nggak apa-apa. Salah. Terus? Nggak, ini agak konyol nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Masuk aja. Masuk. Ulangi deh. Bang Amil sendiri tuh kenapa sih mau jadi seorang pemandi jenazah ini? Kenapa? Sebetulnya sih cita-cita saya waktu itu pengen jadi pejabat publik lah gitu. Angan-angan kan boleh setinggi langit. Boleh. Waktu itu saya punya harapan jadi menteri lah. Amin. Ya kalau nggak jadi menteri ya staf khusus. Punya cita-cita di situ. Masuklah saya ke circle politik. Sampai saat ini sebetulnya saya ada di circle-nya Pak Dijon. Oh, iya. Oke. Dan pada saat saya masih kuliah itu saya suka banget ikut kegiatan-kegiatan pelatihan. Salah satunya ada pelatihan jenazah di Masjid Pondok Indah tahun 2007. Ada juga ikut pelatihan ruqyah. Pokoknya apapun yang sifatnya pelatihan itu saya selalu ikut waktu masa kuliah. Tujuannya apa? Saya suka aja suatu hal yang belum saya bisa, saya pengen bisa. Belum ada tujuan kenapa ikut pelatihan ini, lalu jadi apa, belum ada. Terus karena secara materi atau teori saya punya, saya sering lihat kalau amil atau petugas jenazah itu motong kain kafan, memandikan dan seterusnya. Akhirnya saya nemenin aja sih, memang belum ada bayarannya istilahnya gitu lah. Disitulah akhirnya saya pernah gitu sekali-kali itu tahun 2015 kebetulan amilnya sakit. Pertama kali saya disuruh mandiin jenazah. Ternyata pengalaman sama teori itu jauh berbeda. Di saat itulah mental itu dibutuhkan. Secara teori saya paham banget itu. Tapi secara mental pada saat saya megang gunting, terus
motong kain kapan, sama itu kayaknya blank semua. Jadi menurut saya gitu, petugas mandi jenazah itu memang bukan cita-cita orang, tapi pilihan Allah kayaknya. Oke. Ada orang yang secara materi tahu, tapi mentalnya nggak ada. Ada orang yang mentalnya ada, tapi secara materi atau teori gitu, mungkin juga kurang banyak. Yang akhirnya saya berkesimpulan gitu, petugas jenazah insya Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang memang pilihan. Amin. Luar biasa itu. Amin. Oke, Bang Amil, saya ada satu penasaran juga nih. Kan tadi banyak gangguan di bulan Ramadan ya. Sebagian orang banyak yang bilang, setan itu di bulan Ramadan, di bulan puasa itu nggak ada, diikat. Jadi nggak mungkin kalau ada setan atau jin gitu. Menurut Bang Amil sendiri gimana? Sementara gangguan itu Bang Amil dirasakan pada saat bulan puasa. Jadi Allah tuh menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Tidak menciptakan yang ketiga setan. Setan itu apa sih? Setan itu adalah sifat buruk manusia disebut setan. Sifat buruk jin disebut setan. Jadi kalau ada istilah di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, sebetulnya ada sifatnya. Sifatnya. Bukan orangnya, bukan makhluk gaibnya. Oke. Bukan jinnya ya? Bukan jinnya. Oke. Tetap pada prinsip kalau manusia itu tidak bisa membelenggu dirinya dari sifat-sifat buruk dan akhirnya dia melakukan perbuatan yang buruk, ya tetap sebenarnya perbuatan buruk itu adalah setan. Oke. Jadi yang mengikat setan adalah diri kita sendiri, gitu. Bang Amil, tadi kan saya sempat dengar tuh Bang Amil itu tinggal di satu tempat selama 6 bulan. Itu maksudnya gimana sih? Iya. Dulu tahun 2017 itu saya pernah tinggal di tempat kerjaan, di mana pada saat itu motor saya tuh hilang. Dan kebetulan di dalam motor itu jok, itu ada tas saya, ada handphone saya. Jadi selama seminggu itu saya kalau kerja itu dianterin sama ponakan. Kadang saya naik ojek. Akhirnya saya putuskan untuk tinggal di tempat kerjaan saya. Selama 6 bulan saya tinggal di tempat kerjaan itu, saya banyak ditemani sama makhluk-makhluk gaib. Dan diganggu sama makhluk gaib. Karena di sana bukan tempat tinggal yang layak atau mes gitu atau rumah dinas. Saya tidur itu di masjid dan kondisi masjid itu baru direnov, baru 40%. Oke. Kemudian saya nyari tempat lain gitu di gudang yang saya bersihkan. Disitulah akhirnya banyak makhluk-makhluk yang nemenin saya. Ada yang bangunin selalu setiap hari dan posisinya itu jam 2. Selalu jam 2 tank saya bangun. Jam 2 tank saya bangun. Akhirnya saya sholat tahajud. Sama setelah sholat maghrib itu pasti saya mencium wangi misik. Itu ketika saya tinggal selama 6 bulan di tempat kerjaan itu. Yang sampai sekarang bau minyak wangi misik itu sampai ke bau. Ini cerita menarik banget nih. Ya. Nanti selanjutnya mau nggak cerita soal ini di Jalan Buntu? Boleh. Sampai ada satu hal gitu. Selama saya tinggal di gudang itu, perkiraan 5 bulan, ada makhluk jenis poci gitu. Yang menurut saya unik. Dia kejepit di lemari. Ini kok bisa makhluk halus kejepit gitu. Iya. Akhirnya saya bikin produk, ini bukan lagi promo. Saya bikin produk saat itu karena saking, kok bisa ya pocong itu kejepit. Dan adanya di situ melulu. Buat saya ini lucu, tapi menakutkan gitu. Akhirnya saya bikin produk, nama sambalnya, sambal medi kejepit. Sambal medi kejepit? Iya. Pada eranya ya Jaya, sampai saya bikin dari sponsor tunggal sepak bola. Keren kan pada masanya. Oke. Tapi saya menarik banget tuh. Ya. Pengen Bang Amil cerita lagi tuh soal yang 6 bulan itu di sini. Gimana? Boleh, insya Allah. Selanjutnya ya? Iya. Oke. Nah, buat Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran dengan cerita Bang Amil selanjutnya, pengen diundang lagi di Jalan Buntu, silahkan komen. Bang Amil, siap. Terima kasih banget sudah Sama-sama. datang, sudah mampir, dan sudah cerita seru banget. Salam buat anaknya. Ya. Dan semoga istiqomah buat menjalani profesinya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih hidangan teh susuk janda kembangnya. Ini rasanya varian. Kadang bisa manis, kadang bisa sepet. Luar biasa. Semoga sukses produksi
teh susuknya nang bang ya. Amin. Salam buat keluarga ya. Sama-sama insya Allah. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Amil. Dan buat kalian, tetap pokoknya pantengin terus video-videonya Jalan Buntu.